di sini siklus pembentukan tim manajer yang efektif. Nah, sudah kita lihat teman-teman, di sini sudah adanya visi yang visi Kristen, sinkronisasi nilai inti yang dimaksudkan itu dalam Alkitabiah. Nah, kedua rekrutmen secara komprehensif, secara menyeluruh, seleksi kompetensi dan karakter. Nah, dalam bagian ini menseleksikannya di dalam kompetensi akademik dan pastinya juga tidak lari dari karakter Kristen yang ada. Yang ketiga, komunikasi transparan, saluran terbuka dan jujur. Ini juga masih dalam bagian kekristenan. Kalau kita tarik benang merahnya masih dalam lingkup kekristenan yang ada, karena di sini dikatakan adanya terbuka dan jujur, transparansi yang ada, spiritualitas, ada campur paukan dengan nilai-nilai kekristenan. Di sini kolaborasi taktis, saling menutup kelemahan, dan kelima, latihan kontinu, pengembangan akademik dan rohani. Jadi bukan hanya sampai di sini, latihan ini terus menerus dilaksanakan. Sikap melayani, eksekusi yang saya katakan, yang ada materi tadi, serta leadership, injeksi motivasi, apresiasi dan keseimbangan hidup. Nah, ini di dalam tim manajerial kepemimpinan Kristen ini merupakan bagian dari reward yang ada. Jadi hadiah, apresiasi ketika sudah adanya perlakuan dari 1 sampai poin yang kami di dalam manajerial efektif Kristen ini. Dan yang ke-8 pastinya adanya evaluasi, perbaikan dan penghenti. Update terus menerus terkait dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan. Oleh sebab itu harus adanya evaluasi yang konstruktif. Kita lanjut saja. Ekosistem kolaborasi pendidikan Kristen, kuadran holistik. Nah, pendidikan Kristen ini bukan sekedar entitas terisolasi. Ia adalah mesin kolaborasi. Mengapa demikian? Mungkin teman-teman katakan, mengapa demikian? Ya, karena memang teman-teman, pendidikan Kristen ini kalau di dalam ekosistem kita kasih ekosistem kolaborasi pendidikan ini, karena dengan demikian akan guna untuk menjadi instrumen mencapai perkembangan optimal ini. Hanya jika keempat simpul ini berputar dengan menyatukan apa yang diajarkan sekolah, rumah, dan gereja, yang teman-teman bisa baca dalam makalah saya. Ada guru, orang tua, gereja, dan komunitas. Nah, ini sama mencakup pautkan pastinya di dalam pusatnya yang ini, siswa berkarakter Kristus. Itu sebabnya saya katakan terisolasi dengan entitas yang ada di pendidikan agama Kristen, pendidikan Kristen ini. Kita lanjut. Di sini guru yang tadi 4 poin itu, guru mengintegrasikan nilai Kristen dalam kurikulum, menjadi teladan hidup, komunikasi proaktif dengan orang tua. Yang kedua, orang tua pendidik pertama di rumah, monitor perkembangan akademik dan rohani anak, mendukung kebijakan sekolah gereja, menyediakan sumber daya atau memfasilitasi, dan yang kedua ini membina komunitas orang tua dan anak di luar sekolah. Yang keempat, komunitas menyediakan dukungan magang, fasilitas nyata, dan donasi, menunjukkan aplikasi nilai Kristen dalam kehidupan sosial maupun bisnis. Lanjut. Nah, di sini ada bagian langkah-langkahnya teman-teman. Pelatihan pedagogi modern, manajemen kelas, dan literasi digital. Ini kalau dalam bagian kepemimpinan pure, memang kepemimpinan belum disangkut pautkan dengan pemimpinan Kristen. Nah, kalau hal ini kepemimpinan Kristen, monitoring pembimbingan spiritual dan retreat penguatan iman, bahkan sampai pada program leadership yang ada. Dan pastinya ada juga yang saya katakan tadi di bagian kedua sebelum slide ini, keseimbangan work itu yang merupakan reward yang ada. Ada langkah-langkah itu teman-teman bisa lihat sampai menuju pada puncaknya itu kepemimpinan dia. Lanjut. Dan di sini teman-teman menyatukan visi pendidikan Kristen dengan di sini struktur ini hanyalah wadah, dan organisasi yang teratur adalah fondasi, namun tanpa kehidupan rohani ia hanya birokrasi yang kaku. Itu yang bagaimana kita melihat sudut pandang Kristen, letak Kristen yang ada di dalam struktur organisasi ataupun dalam kepemimpinan itu seperti apa. Kita bisa lihat kalau hanyalah wadah, kalau tidak adanya kehidupan rohani, ia hanya menjadi birokrasi yang kaku. Itu kalau kita tinjau dari perspektif Kristenan.
dan kepemimpinan. Juga di bagian 2 ini karakter menentukan arah kepemimpinan yang melayani, servant leadership dan berintegritas adalah salah satu mesin satu-satunya mesin penggerak yang mampu menavigasi tantangan zaman modern. Dan yang ketiga, sukses adalah upaya bersama. Di sini pendidikan Kristen yang berhasil adalah hasil perpaduan sinergis antara guru yang berdedikasi, staf berdaya dan keluarga yang mendukung, dan gereja yang pastinya akan mengabdi dalam pendidikan. Lanjut sudah. Oke, baik teman-teman. Itulah yang menjadi hasil presentasi saya.